Hai halo teman pemilih di mana saja kalian berada. Selamat bertemu di podcast KPU Kabupaten Pulang Pisau. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang pemilu yang sudah berjalan di Kabupaten Pulang Pisau, dan hari ini yang akan menjadi narasumber kita, bintang tamu di podcast kita adalah seseorang yang sangat istimewa sekali di KPU Kabupaten Pulang Pisau. Hadir bersama kita Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau. Selamat datang Pak Robi Hudin. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Puji syukur, sehat ya Pak ya? Sehat. Semangat Pak? Semangat. Semangat. Oke teman pemilih, sebelum kita akan ngobrol lebih jauh, kita akan cerita-cerita dulu dengan Pak Robi terkait dengan rutinitas sebagai Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau. Beliau ini pengalamannya sih sebenarnya sudah malang melintang di dunia penyelenggaraan ya Pak. Siap. Kira-kira sekitar 10 tahun lah ya Pak. Iya, sebagai pengawas. Sebagai pengawas ya Pak ya. Gimana Pak bedanya rasanya jadi Ketua KPU dari sebelumnya penyelenggara juga tapi tupoksinya pengawasan? Siap. Sebenarnya kalau rasa-rasanya sama ya, hanya beban kerja yang berbeda memang. Kalau di pengawasan kan kita lebih pada melihat orang melakukan kegiatan. Ketika kita menjadi penyelenggara, khususnya KPU penyelenggara teknis, maka kita menjadi orang yang diawasi. Tentu yang namanya diawasi ini pasti tidak enak ya kan, takut salah, takut macam-macam. Namun kita semua harus tetap terus melaksanakan seluruh apapun yang harus kita laksanakan dengan baik. Tapi happy ya Pak? Siap, happy, harus happy. Harus happy ya Pak? Harus happy. Oke deh. Begini Pak Robi, ini kan kurang lebih 3 bulan ya Pak? Udah berapa bulan Pak dilantik, sejak dilantik? 24 September. September, November, Desember, November 1. Baru 2 bulan. Hampir 2 bulan ya Iya, Pak? baru 2 Oke, 2 bulan yang lalu kita Bapak dilantik di KPU Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan 4 komisioner Siap. lainnya untuk masa jabatan 2023-2028. Insya Allah mudah-mudahan. Masuknya di tengah-tengah tahapan nih Pak ya? Siap. Mungkin hampir mendekati akhir ya. Mendekati akhir. Bagaimana Pak rasanya? Karena ada beberapa yang harus disesuaikan. Bagaimana apa yang diupayakan begitu untuk supaya langsung tune in begitu? Iya, yang pasti bahasanya karena masuk di mendekati akhir tahapan, tentu kita tidak belajar lagi, tapi kita berlari mengikuti, menyesuaikan dengan ritme-ritme yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Tentu ini perlu pemahaman, perlu langkah yang cepat untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita yang baru. Namun kami yakin bahwa KPU RI tentu memberikan amanat dengan kami itu bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi karena KPU RI yakin bahwa kami ini bisa mengemban amanat yang diamanatkan kepada kami. Asik, adem banget ya kalau dengar Siap. Pak Robi ini memberikan serasa dengar ceramah begitu saya. Oke Pak Robi, sambil kita ngobrol ria ke depan tentang kepemiluan, Pak Robi boleh dong kenalkan dulu komisioner-komisioner di KPU Kabupaten Pulang Pisau beserta dengan sedikit tupoksinya lah. Siap. Baik, yang pertama saya sendiri ya. Ya. Nama Robi Hudin. Kebetulan saya Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Ya, sebagaimana nama divisinya berarti saya ini mengurusi keuangan dan terkait dengan logistik yang saat ini memang sudah memasuki tahap-tahap Masa-masa repot-repotnya ya Pak? Iya, ini sudah mulai datang ya Pak logistik pemilu. Ada yang Iya. sedang apalagi yang logistik utamanya kan sedang dalam pemesanan ya, sudah dipesan dan mudah-mudahan bisa segera datang ke Kabupaten Pulang Pisau, itu surat suara. Kemudian yang kedua, ini saya langsung kenalan Langsung ya, aja Pak, Siap. sambil santai. Selanjutnya ada Bapak Royan Hanapi ya. Beliau ini adalah anggota KPU lama yang periode 2013-2018, kemudian terpilih kembali dan sekarang beliau mengampu atau ketua divisi Rendatin atau perencanaan data dan informasi. Yang merencanakan seluruh kegiatan dan data di lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Muhammad Zainur Rahman, sama seperti Pak Royan, beliau ini adalah incumbent atau petahana. Beliau masih setia di Divisi Hukum dan Pengawasan Internal. Rupanya beliau ini sangat
Sangat cocok. cinta sekali Pak Sangat ya cinta ya. dengan Memang- dunia hukum dan pengawasan. Memang basic beliau ini kan sarjana hukum, Oh sangat iya, cocok memang di sana. linear ya Pak. Ya. Ya, kemudian selanjutnya ada anggota baru, ini Bapak Eko Susanto, mengampu atau Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ini sangat intens komunikasi dengan parpol terkait dengan teknis-teknis penyelenggaraan yang sangat berkaitan langsung dengan partai politik di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian selanjutnya ada ibu, satu-satunya ibu yang ada di 5 komisioner kami ini. Yang paling cantik yang ya paling Pak. cantik Iya. tentunya Iya. adalah Ibu Vivi Herlina. Iya, Beliau oke, Ibu ini Vivi. menjadi ketua divisi yang paling panjang divisinya di KPU Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Paling panjang. paling panjang, paling Iya. banyak ya. Paling banyak sejak Divisi- awal ya Pak. Siap memang. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Nah, divisi yang paling panjang di KPU Kabupaten Pulang Pisau. Itu sekilas secara singkat personil atau profil seluruh Oke. anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau periode 2023 3 sampai 2000. mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas dengan Amin. baik sampai 2028. Amin. Amanah ya Pak, sampai Siap, 2028. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol selanjutnya. Kan tahapan ini sedang berjalan ya Siap, Pak. siap. Baru-baru kita penetapan daftar calon tetap Iya, untuk DCT, ya. Pemilu di Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau. sendiri ya. Iya, Jadi iya. pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau kita sudah tetapkan daftar calon tetapnya. Sekarang lagi tahapan apa nih Pak yang lagi berjalan? Iya, saat ini memang kita sedang akan memasuki tahapan kampanye. Nah, kampanye ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Wah, menarik ini teman pemilih. Ini tentang kampanye. Barangkali bukan hal yang asing ya kalau kita dengar kampanye dalam pemilu atau kampanye dalam pilkada. Cerita dong Pak, sebenarnya kampanye ini apa sih? Kalau secara istilah dalam PKPU itu disebutkan bahwa kampanye ini adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, citra diri, dan program peserta pemilu. Bahasanya itu ya kayak menawarkan hal-hal yang menjadi andalan para peserta pemilu sehingga bisa meyakinkan pemilih untuk dapat mempercayakan aspirasi atau suaranya kepada parpol peserta pemilu tersebut. Jadi kayak promosi diri gitu ya Pak. Promosi diri, menawarkan visi dan misi. Memperkenalkan dirinya begitu ya Pak. Iya. Kemudian mungkin prestasinya, mungkin rekam jejaknya begitu ya Hal-hal Pak. terbaik yang harusnya kita berharap memang dalam kampanye ini bukan kampanye negatif yang dimunculkan, namun kebaikan-kebaikan yang ada dimiliki oleh peserta pemilu tersebut. Sehingga bukan hal-hal negatif yang dimunculkan, namun hal-hal baik. Nah, silahkan masyarakat nanti yang akan memilih atau memberikan kepercayaan kepada partai ataupun calon tersebut. Oke, berarti ini selaras dong Pak kalau kita bicara tentang hal-hal yang positif nih teman pemilih. Artinya ini selaras dengan motonya KPU sendiri, tagline-nya KPU sendiri bahwa pemilu itu adalah sarana integrasi bangsa. Begitu ya Pak Ketua ya? Siap, Iya. Baik Pak, ini menarik sekali tentang kampanye. Kampanye ini kan biasanya yang kita dengarkan kayak yang Bapak jelaskan tadi tentang citra diri, kemudian tentang visi misi, kemudian sekarang di masyarakat ini andilnya apa sih Pak? Kalau di dalam kampanye ini masyarakat bisa apa? Kemudian masyarakat ini andilnya di mana begitu? Apakah turut menentukan atau tidak dalam suksesnya kepemiluan? Ya, sangat menentukan memang. Suara masyarakat itu sangat berharga karena sebagaimana yang di lagu jinglenya KPU itu adalah suara masyarakat menentukan masa depan bangsa. Oh iya, benar. Ya. Nah, ya apa gunanya kampanye dilaksanakan kalau tidak ada suara kan? Oh iya, betul. Karena itu pemilih sangat penting dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan tadi. Oh gitu. Jadi sebenarnya siapa saja teman pemilih ini boleh datang ya Pak Boleh. ke dalam kegiatan kampanye yang diadakan oleh peserta pemilu kita ya Pak. Ya memang harusnya ikut. Harusnya ikut ya.
Oke, berarti sebenarnya teman pemilih semuanya nanti kalau misalkan ada kampanye begitu ya Pak, entah itu dalam pertemuan yang terbuka atau dalam kegiatan komunikasi-komunikasi lainnya, mungkin dalam bentuk apa saja begitu ya Pak kegiatan kampanyenya, tentunya harus datang untuk menyimak ya Pak. Iya, harus ya. Supaya kita tidak salah memilih ini teman pemilih gitu ya Pak. Iya, harusnya memang begitu ya kan. Berarti ini penting sekali Pak ya untuk masyarakat sebenarnya. Iya, sangat penting sih sebenarnya. Memang seharusnya memang masyarakat ketika ada hal-hal yang terkait dengan kampanye ya tidak abai ya kan, mengikuti apa sih yang disampaikan. Jadi tahu info-info penting yang akan memberikan masukan begitu kepada kita teman pemilih untuk nantinya bisa menentukan pilihan kita pada 14 Februari 2023. 2024. Oh, 2024 iya. Artinya bapaknya masih memang benar-benar tune in ini teman-teman. Saya diralat benar 14 Februari 2024. Nah, sekarang ini Bapak tentang kampanye nih. Kampanye nih kan kalau saya sebagai masyarakat awam itu saya membayangkannya kampanye itu adalah satu pertemuan yang ramai gitu, Pak. Terus ada artisnya gitu. Sekarang apa saja sih, Pak? Sebenarnya kampanye ini apa hanya begitu saja kah di era teknologi yang begini atau bagaimana metodenya, Pak? Ada beberapa metode kampanye yang ada dalam PKPU yang dapat dilakukan oleh partai politik ya. Di antaranya yang pertama adalah pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini dilaksanakan dalam sebuah ruangan ya, idealnya namun menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Dan selanjutnya ada kampanye pertemuan tatap muka. Itu biasanya sering dilakukan dengan oleh partai politik atau peserta pemilu atau calon presiden dan wakil presiden serta calon DPD itu dengan mendatangi langsung kepada pemilih. Bila jadi memang datang ke pasar-pasar. Belusukan bahasa kerennya Pak ya. Iya, terus Pak. Kemudian ada juga yang namanya kampanye penyebaran bahan kampanye ya. Apa kampanye itu? Bahan kampanye. Bahan-bahan kampanye itu banyak macamnya, ada diantaranya kayak berbentuk kayak muk ya. Yang dibagikan begitu ya Pak. Dibagikan kepada masyarakat. Ada muk, ada pakaian, ada kaos-kaos itu ya Pak. Ada tutup kepala, ada tempat makan, tempat minum ya kan. Dan banyak lagi yang biasanya kreativitas partai itu kan banyak hal yang dapat dilakukan mereka. Kemudian selanjutnya ada pemasangan alat peraga kampanye. Betul. Sebagaimana yang kita lihat sering kan di jalan. Benar. Di mana-mana itu ada yang namanya spanduk, baliho ya kan. Iya. Dan KPU alhamdulillah sudah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang menjadi tempat yang sudah ditetapkan dan partai politik dapat memasang APK yang mereka punyai di lokasi lagi yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam nih asik nih kita masuk lagi nih dalam lokasi alat peraga kampanye. Berarti semua yang lokasi yang sudah ditetapkan melalui SK KPU ya Pak, itu boleh untuk semua peserta pemilu ya Pak? Boleh untuk semua, mau presiden wakil presiden, mau calon DPRD atau DPR RI ya, calon DPRD provinsi, calon DPD dan calon kabupaten. Pokoknya untuk semua peserta pemilu. Asalkan harus di titik yang ditentukan. Di titik yang sudah ditentukan. Begitu teman pemilih. Jadi sebenarnya tidak asal pasang juga ya Pak? Iya. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong nih dari kemarin-kemarin. Sebenarnya kapan sih kita boleh ya pasang-pasang alat peraga kampanye itu? Kalau menurut peraturan KPU-nya? Ya, sebagaimana di tahapan kan masa kampanye di 28 November sampai 10 Februari. Jadi memang idealnya para peserta pemilu memasang APK itu pada dapat dilaksanakan di 28 November sampai 10 Februari. Terus Pak, itu kalau yang kapan hari kan ya? Kalau saya jalan nih dari Pulang Pisau ke Palangkaraya atau Pulang Pisau ke Banjarmasin, di sepanjang jalan itu ada tuh Pak, misalnya namanya siapa gitu, terus memperkenalkan diri dari partai nomor urut berapa begitu. Apakah itu alat peraga kampanye Pak termasuk atau bagaimana? Sepanjang apakah itu baliho ya atau spanduk ataupun pamflet ya kecil-kecil itu tidak ada ajakan atau memuat citra diri, visi dan misi, maka
dalam bahasanya itu disebut dengan sosialisasi, sah-sah saja dilaksanakan. Begitu. Jadi boleh. Boleh sepanjang Ya. tidak ada ajakan. Sepanjang tidak ada ajakan untuk ayo pilih saya Iya. begitu ya. Jadi APS lah bahasanya. Oke, jadi itu beda ya Pak. Beda, Nah teman pemilih itu, jadi ada dua hal nih, ini pengetahuan baru buat kita, info yang sangat penting buat kita, bahwa ada yang namanya alat peraga kampanye, Ya. ada yang namanya alat peraga sosialisasi. Sosialisasi. Begitu ya Pak ya. Siap. Jadi bedanya selama dia tidak mengkampanyekan diri untuk memilih, begitu Iya, ya Pak, tidak memilih ada yang ajakan, bersangkutan, ya. tidak ada ajakan begitu teman pemilih. Jadi banyak, soalnya pernah juga Pak ada yang tanya ke kita, katanya belum masa kampanye, kok udah banyak banget begitu gambar-gambar begitu kan, seperti yang mensosialisasikan sih sebenarnya ya Pak ya. Jadi Iya. itu APS namanya Pak ya. APS. Memang pemilu kita di 2024 ini agak berbeda dengan pemilu di 2019. Nah, Kan? apa tuh bedanya Pak? Penting ini. Salah satu diantaranya adalah masa kampanye yang sangat jauh berbeda ya. Kalau di pemilu 2019 itu hampir 6 bulan lebih. 6 bulan. Kalau iya. sekarang ini Kalau kan sekarang? hanya 2 bulan setengah atau 75 hari ya. Oh, oke. Sehingga kesempatan para peserta pemilu untuk mengenalkan dirinya tentu sangat terbatas kalau hanya mengandalkan di masa kampanye. Oh, baik begitu. Jadi makanya itu tadi ada yang namanya alat peraga Alat peraga sosialisasi. sosialisasi. Pak, ngomong-ngomong, ini kan era digital gitu. Terus kita kan juga buat podcast Siap, begitu Pak ya, siap. untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi yang tentunya sebagai alat pengukur ya Pak, untuk mengklarifikasi hoax juga. Pak, kalau di media digital ini boleh kampanye nggak? Diatur enggak? Ya, sebenarnya ada sih ketentuan yang mengatur tersebut, sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada partai politik bahwa partai politik dapat melaksanakan kampanye melalui media-media sosial yang dimiliki oleh partai politik. Namun, media sosial tersebut harus didaftarkan atau dilaporkan kepada KPU dan tembusannya kepada Bawaslu dan kepolisian. Itu. Jadi tidak serta-merta sembarang media sosial, namun media sosial yang sudah didaftarkan ke KPU Kabupaten Pisau, dan hari ini adalah hari terakhir penyampaian petugas kampanye dan pelaksana kampanye oleh seluruh partai politik peserta pemilu di wilayah Kabupaten Gunung Pisau. Oke. Nah, teman pemilih, kita yang di zaman era modernisasi dan serba digital ini, berarti kalau kita nggak ikut, misalnya lagi berhalangan nih untuk datang ke kampanye yang rapat terbuka Pak ya, Siap. yang rame itu, yang ada artis-artisnya kadang-kadang begitu, berarti kita juga bisa akses melalui media sosial kita ya. Boleh, silakan diakses. Iya, oke. Berarti teman pemilih sudah banyak opsi untuk mengetahui visi dan misi, kemudian rekam jejak juga barangkali ya Pak, Iya. dari calon-calon yang nantinya akan kita pilih, atau dari calon-calon yang hari ini menawarkan banyak visi dan misinya, visi, kita bisa juga akses kampanyenya melalui media sosial, begitu ya Pak ya. Namun yang perlu diingat bahwa ada khusus kawan-kawan ASN, nah, itu dilarang untuk share, like, and comment. Wah, Silahkan nah melihat, itu. tapi tidak like, tidak share, dan tidak komen. Oke, jadi membaca saja, read Membaca only. Jadi hati-hati dengan jari ya Pak. Siap. Berarti begitu ya. Iya. Jadi untuk yang ASN, yang aparatur sipil negara, yang juga pegawai BUMN begitu ya. Jadi hati-hati, tidak boleh like, tidak boleh share. Apalagi membuat berita hoax ya Pak. Iya, bahaya itu. Saking pronya, saking cintanya misalnya sama pasangan calon tertentu, kita juga harus bijaksana begitu ya Pak ya, bahwa pilihannya nanti tentunya kita pertimbangkan dengan akal sehat kita, informasinya kita filter ya Pak ya, bahkan nanti pilihannya cukup kita yang tahu ya Pak di bilik suara. Siap. Seperti hanya aku dan kamu begitu ya. Oke Bapak. Sekarang begini Pak, tentang kampanye itu kan tadi cerita alur ya Pak, alur tentang kampanye. Apa sih Pak sebenarnya yang ada nggak sih ketentuan khusus yang boleh dan tidak boleh misalnya begitu Pak selama melaksanakan kampanye? Tentu ada ya larangan-larangan kampanye ya. Di antaranya adalah kampanye itu kan tidak diperkenankan dilaksanakan di tempat pendidikan, ya. Kemudian di tempat ibadah, gitu. serta fasilitas pemerintah. Ya. Kemudian juga ada larangan-larangan para pelaksana atau tim kampanye untuk melibatkan, diantaranya adalah ASN tadi, kepala desa,
aparatur pemerintah ya pemerintah, Pak di ya. setiap jenjang. Nah, iya, karena kita harapkan agar seluruh aparatur pemerintah itu tetap netral. Ya benar tuh teman pemilih. Jadi harus netral Harus begitu netral. Pak ya. Jadi kita benar-benar mendukung mensukseskan pemilu ini juga dengan netralitas kita Pak ya. Siap, bagi kita yang ASN, bagi aparatur-aparatur pemerintah Iya. di setiap tingkatan. Kemudian Iya. ada lagi Pak, apa lagi tuh? Ya, khusus bagi teman ASN ya kan, mungkin diperkenankan hadir dalam kampanye rapat umum. Oh boleh. Boleh. Kalau Asalkan kampanye terbatas jangan. Oh, kampanye terbatas jangan ya, Nah, Pak. itu Kalau rapat terbatas. umum karena terbuka? Terbuka ya silakan. Oh, gitu. Apalagi biasanya ada artis kan agak Asik juga, Iya. Pak ya. Yang penting, Sambil tahu visi misi, Iya. sambil hiburan iya. gitu. Yang penting tidak di jam kerja itu aja. Oke, nah, Nanti ada itu ya sanksi itu kan. benar benar banget. Orang kampanye. Jadi iya. Berarti kantornya pindah ke tempat itu. iya benar-benar Pak. Jadi sebenarnya ya fase-fase kampanye ini menjadi situasi menjadi kondisi yang krusial ya Pak. Iya sih. sebenarnya. Betul-betul krusial baik itu bagi peserta pemilunya Iya. dan juga bagi kita begitu, Kita. pemilihnya begitu Pemilih, Pak ya. Nah, itu teman pemilih. Jadi sebenarnya kampanye ini memang sudah diatur begitu Pak ya dalam PKPU. Kita mendengar tadi penjelasan Pak Robi Hudin bahwa memang kampanyenya itu ada aturan-aturan yang boleh Iya. dan tidak boleh Tidak gitu boleh, Pak ya. Kalau kayak di kampus-kampus begitu bolehkah ya Pak ya? Katanya sekarang saya dengar berita di televisi. Kalau kampanye yang di kampus itu sih sebenarnya tidak secara gamblang Atau- kampanye sih. Atau ya. bersyarat itu Ya, Pak? itu kampanye bersyarat. Di Oh, antaranya gitu. memang itu adalah pihak kampus yang menginisiasi kegiatan Oh, dialog gitu. sih sebenarnya, bukan kampanye ya. Oh, Sering ya. yang kita lihat di TV itu adalah pihak kampus mengundang calon. Oh gitu. Kemudian dalam pertemuan tersebut tidak ada yang namanya penyebaran bahan kampanye dan Oke, lain-lain. berarti pasang APK di lokasi itu juga nggak boleh ya tidak Pak? boleh ya kan. Oh ya, oke. Itu hanya dialog, dialog penyampaian program kerja lah bahasanya bagi si calon. Oh ya betul. Jadi teman-teman mahasiswa atau teman-teman Iya, yang SMA begitu Pak ya, yang usia SMA pemilih. tidak. Oh tidak ya, hanya kampus ya Hanya Pak? kampus. Oh Jadi ya di, oke. di tempat di kampus itu Terbatas ya, hanya terbatas kampus ya. peserta dialognya itu adalah orang kampus. Oh, orang kampus begitu Bukan, Pak ya, ya. tanpa harus tidak Tidak boleh ada menyebarkan apa-apa, ya. alat kampanye. Berarti berdialog saja. Berdialog saja. Oh oke, berarti sekarang boleh tapi ada ketentuannya Ada ketentuan, begitu Pak ya. Boleh terbatas. ya kan? Boleh terbatas. Ya berarti harus diizinkan ya Harus. Pak Ya. oleh pihak Pihak pengelola kampus kampusnya. ya, harus memberikan kesempatan yang sama kan, kepada iya. seluruh. Nah ya benar Ketika ya. mengundang ada yang diundang misalnya si A, si B dan si C harus diundang juga kan. Oh iya betul Tidak ada. begitu. Atau juga si A diberi kesempatan, si B, si C, si dan seterusnya itu Iya. harus juga diberi kesempatan diberi yang kesempatan, sama. iya. Oh iya. Oke Pak, ini ramai betul kita ngobrol-ngobrol. Sekarang saya mau tanya deh Pak, Bapak ini kan udah malang melintang nih di dunia penyelenggaraan kurang Siap. lebih 10 tahun. 10 tahun ya. Apa sih Pak sebenarnya tipsnya nih supaya kita itu bisa menjaga integritas kita sebenarnya sebagai penyelenggara, juga sebenarnya bagian dari masyarakat juga. Ya, yang pasti kan kita harus mengingat rambu-rambu hal-hal yang boleh dan tidak kita lakukan. Kemudian kita pastikan bahwa selain masyarakat, kita ini juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ah, itu dia yang paling tidak bisa dielak itu Tidak Pak bisa ya. dielak, gitu. Sumpah janjinya di depan Di depan Tuhan yang Maha di Esa ya depan Pak. Tuhan yang Maha Esa. Iya benar. Terus ada lagi Pak tips lainnya. Bapak soalnya awet betul ini karena kalau melihat ini bisa ya. menjadi teladan Siap. cinta banget sama Betah, dunia ya. penyelenggaraan. Ya, yang pasti kita berniat saja sepanjang apa yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Kita baktikan untuk negara lah kan. Apa yang bisa kita berikan untuk negara. Ya. Nah itu pelajarannya teman pemilih, berarti sesuatu yang datang dari motivasi yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik atau buah yang baik Buah juga yang baik, gitu ya. Pak ya. Siap. Wah keren nih Pak Robi nih, sudah adem gitu kan ya, ngomongnya pelan gitu kan ya. Tapi Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau loh teman-teman pemilih. Oke Pak tolong berikan tips
untuk teman-teman pemilih, bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang pemilih yang cerdas di tengah teknologi yang begitu luar biasa ini, memberikan berita-berita atau informasi-informasi yang kadang-kadang sulit kita filter begitu. Jadi kan kadang kalau kita buka Android aja gitu kan, ada berita si anu, terus kita kadang-kadang bingung ini yang mana sih yang sebenarnya harus kita konfirmasi kebenarannya begitu kan Pak. Bagaimana nih Pak tips untuk menjadi pemilih cerdas di era modernisasi seperti sekarang ini? Iya. Yang pertama saring. Saring atau filter hal-hal yang kita temukan di media-media sosial yang ada dalam Android kita. Jangan langsung kita share ya kan. Kita saring dulu, kita filter dulu. Kita pastikan kebenaran data ataupun informasi yang disampaikan. Nah, kalau memang ingin diteruskan ya silahkan sepanjang memang tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Iya, oke. Nah, itu filterisasi itu sangat penting ya. Karena di zaman dunia digitalisasi ini tentu berita-berita apapun bisa masuk ya dengan mudah. Nah, karena itu perlunya kita menfilter, menyaring, kapan perlu kita memastikan ke sumber data utamanya sehingga pesan yang disampaikan itu tidak berkurang apalagi tidak lebih ya. Oke, berarti kita juga boleh nih teman-teman pemilih memaksimalkan media-media yang dimiliki oleh KPU ya Pak. Siap. Terus secara khusus misalnya KPU Kabupaten Pulang Pisau boleh akses webnya ya Pak ya? Apalagi itu bagus ya. Boleh akses webnya, boleh akses media sosialnya untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi berita-berita yang hoax begitu ya Pak. Mana yang benar ya begitu kan Pak. Berarti kita media kita juga siap Pak ya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan. Punya banyak media ya. Iya, punya banyak media juga ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana sih sebenarnya untuk teman-teman pemilih ini supaya dia selain dia juga cerdas, dia itu tidak apatis begitu Pak. Misalnya untuk datang ke TPS, kadang kan kita berpikir ke TPS tuh sebentar ya untuk memberikan suara, kemudian suaranya menentukan nasib bangsa nih katanya kan, begitu. Gimana sih Pak? Kadang-kadang kan ada rasa males gitu, kadang-kadang apatis. Saya pilih dia, tapi ternyata gimana gitu mengecewakan misalnya. Gimana sih Pak untuk menghilangkan rasa-rasa apatis seperti itu? Yang pasti dalam rangka kita untuk mencoba memperbaiki ya apa yang kita anggap harus kita perbaiki ya kita gunakan hak pilih kita. Ketika orang yang kita percayakan itu tidak sesuai harapan itu bukan tanggung jawab kita kan. Kita hanya memastikan kita bisa mengambil peran untuk menggunakan hak pilih itu. Itu adalah bagian daripada kita untuk memperbaiki hal-hal yang harus kita perbaiki. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya yang salah ini si calonnya, si peserta pemilunya bukan tanggung jawab kita dong Pak. Iya gitu ya. Yang pasti kita sebagai pemilih sudah melakukan aksi. Gitu ya Pak ya. Semangat gembira gitu. Semangat gembira karena pesta demokrasi ya. Ini dia teman pemilih. Jadi harus semangat gembira untuk hadir 14 Februari 2024 ke TPS di mana teman pemilih semua terdaftar. Gitu ya Pak ya. Harus gitu. Harus begitu. Oke, ini pesan moralnya banyak sekali kawan-kawan dari podcast kita hari ini bahwa memang kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan tentunya KPU Kabupaten Pulang Pisau beserta seluruh jajaran sedang sibuk-sibuknya juga ya Pak ya untuk mempersiapkan jalannya tahapan-tahapan. Saya dengar juga logistik ya Pak. Sudah ya. Logistik sudah. Ya. Apa aja nih Pak sih logistik yang sekarang? Yang sudah ada di gudang KPU yang pertama adalah bilik suara, kemudian ada segel, baik itu segel kertas maupun segel plastik, ada tinta, kemudian juga yang baru datang kemarin adalah kotak suara. Kemudian juga yang sudah ada di gudang itu alat coblos. Gitu. Kotak suara ya Pak ya? Ini ngobrol-ngobrol nih soal kotak suara. Kita sering kali dengar nih, KPU sekarang kotak suaranya apa ini gitu kan? Kardus katanya Pak. Itu kardus yang seperti apa? Bener aman gak sih Pak? Aman lah itu. Aman ya? Iya, memang duplek bahasanya itu bukan kardus ya. Karton duplek ya kan? Karton duplek. Tidak tembus air, misalnya tahan di air. Tahan di air ya Pak?
Jadi kalau misalnya siapa tahu nih kan ntar di TPS agak gerimis-gerimis Iya. begitu atau hujan begitu berangin, berarti kotak suara tetap aman ya Pak, aman, meskipun kena rembesan air misalnya Iya. begitu ya. Ya, bahkan di salah satu kabupaten kawan ada yang mencoba duduk ya. Oh gitu. Kawan itu beratnya lumayan lah. Berapa Pak? Hampir 100 ya. Wow. 100 kilo. Wow. Ternyata kuat ya. Wah keren Mampu itu. menahan beban beliau itu tuh. Oh iya, kayak pipa PVC itu Iya, Pak. siap. Jadi kalau saya pernah lihat iklan nih, zaman saya masih unyu-unyu dulu, saya lihat iklan pipa PVC itu kalau diinjak sama gajah gitu Pak, dia tetap nggak penyok gitu. Iya. Oh berarti itu kotak suaranya kuat ya Kuat, Pak. ya. Nah ini Memenuhi teman standar. pemilih itu ya, terklarifikasi, terkonfirmasi bahwa kotak suara yang katanya kardus itu Pak ya, Iya. kardus bukan sembarang kardus. Bukan sembarang kardus, Iya. Kardusnya udah mampu menahan berat 100 kg 100 ya kilogram, Pak. iya. Tidak bergeser Pak ya. Tidak. Iya. Oke, udah mampu menahan beban yang berat, kemudian tahan dengan cuaca hujan ya Pak. Hujan, ya. Berarti kalau hujan tahan, panas tahan dong ya Pasti, Pak. Berarti iya. benar-benar aman gitu ya Pak. Karena kita menyadari bahwa di daerah-daerah geografis kita ini kan ada yang sungai begitu Iya. kan Pak ya, ada yang ini siapa tahu nanti dalam perjalanannya ya barangkali menyeberangkan ini misalnya banjir gitu kan Pak, Iya. siapa tahu tersentuh air. Itu ada pengamannya Pak? Pasti. Kardusnya lah itu pada kan. saat didistribusikan itu? Diamankan, pastikan di luarnya ada plastik. Di Oh ada dalamnya pun plastik gitu ya Pak. Jadi dibungkus pakai plastik gitu dulu ya Dibungkus Pak. plastik lagi, ya. Oke. Nanti baru boleh dibukanya pada saat hari H. Iya. Oh iya. Oke deh. Nah baik, ngobrolnya cukup panjang lebar. Ada banyak tahapan yang hari ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau. Di Pulang Pisau mulai dari sudah penetapan DCT, kemudian Pak Ketua bilang sudah juga penetapan lokasi alat peraga kampanye, begitu Pak ya. Terus kita juga sudah ngobrol-ngobrol tentang apa sih kampanye, kemudian apa sih gunanya kampanye untuk masyarakat, dan masyarakat penting sekali menggunakan momen kampanye ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang meyakinkan hati nurani gitu Pak ya, untuk yakin memilih di 14 Februari 2024. Oke para Bihudin, ini menarik sekali. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lainnya kita bisa ngobrol lebih panjang, Siap. lebih dalam lagi tentang informasi-informasi kepemiluan terkhusus di KPU Kabupaten Pulang Pisau. Siap. Terima kasih untuk waktunya para Bihudin, sehat selalu, Amin. semangat terus. Harus ya. Warna rambut Pak bagaimana? Memang semakin berubah. Semakin dewasa warna Semakin rambut ya dewasa, Pak? iya. Oke, warna rambut semakin dewasa, it's okay. Yang penting kedewasaan berpikir kita teman pemilih, kedewasaan kita juga dalam memilih, kedewasaan kita dalam tidak menyebarkan hoax dan tidak mudah terpancing oleh hoax. Terima kasih untuk semua teman pemilih. Semoga informasi yang bisa kami sajikan hari ini bisa menjadi informasi yang memberikan masukan dan nilai tambah untuk seluruh teman pemilih yang ada di mana saja. Sampai bertemu dalam podcast kami selanjutnya. Sehat selalu, salam sehat dan salam cerdas. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.